Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Sri Nurmaningsih yang saya muliakan, dan tak lupa pula teman-temanku Prodi Ekonomi Syariah kelas A yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan cahaya keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya Eli Wahyuni sebagai moderator akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Saya akan memperkenalkan pemateri-pemateri kami dari kelompok 10. Pemateri pertama, Aldi Fardiansyah Pradana. Pemateri yang kedua, Istiqomah. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai memahami cara mengevaluasi kriteria penilaian berbicara. Langsung saja pada pemateri pertama, yaitu Saudara Aldi Fardiansyah Pradana yang akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbicara dan kriteria penilaian berbicara. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Fardiansyah Pradana, absen 11 dari kelompok 10. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbicara. Pengertian berbicara seperti telah kita ketahui bahwa dalam kegiatan menyimak, aktivitas kita diawali dengan mendengarkan dan diakhiri dengan memahami atau menanggapi. Kegiatan berbicara tidak demikian. Kegiatan berbicara diawali dari suatu pesan yang harus dimiliki pembicara, yang akan disampaikan kepada penerima pesan agar penerima pesan dapat menerima atau memahami isi pesan itu. Dalam menyampaikan pesan, seseorang menggunakan suatu media atau alat, yaitu bahasa. Dalam hal ini, bahasa lisan seorang yang akan menyampaikan pesan tersebut mengharapkan agar penerima pesan dapat memahaminya. Pemberi pesan tersebut juga pembicara, dan penerima pesan disebut penyimak atau pendengar. Peristiwa proses penyampaian pesan secara lisan seperti itu disebut berbicara. Dengan rumusan lain dapat dikemukakan bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Dan yang kedua, kriteria penilaian pembelajaran berbicara. Ada dua jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berbicara, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Dalam penilaian proses digunakan lembar penilaian sikap efektif yang terdiri dari aspek yang pertama kedisiplinan, yang kedua minat, yang ketiga kerja sama, dan yang keempat keaktifan, dan yang kelima tanggung jawab. Dalam penilaian hasil digunakan rubrik penilaian untuk mengetahui kompetensi siswa dalam berbicara, misalnya menanggapi pembacaan puisi. Ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu yang pertama, kelancaran menyampaikan pendapat atau tanggapan, yang kedua, kejelasan vokal, yang ketiga, ketepatan intonasi, dan yang keempat, ketepatan pilihan kata atau diksi, yang kelima, struktur kalimat atau tuturan. Yang keenam, kontak mata dengan pendengar. Yang ketujuh, kecepatan mengungkapkan gagasan disertai data tekstual. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan penjelasan yang berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang memahami cara mengevaluasi kriteria penilaian berbicara yang sebelumnya telah dijelaskan oleh materi pertama. Penilaian pembelajaran berbicara. Penentuan penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Di dalam kegiatan penilaian ini terdapat dua komponen penting, yaitu teknik penilaian dan bentuk instrumen. Teknik penilaian. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam rangka penilaian ini.
yang secara garis besar dapat dikategorikan sebagai teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes merupakan cara untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang memerlukan jawaban betul atau salah. Sedangkan teknik non-tes adalah suatu cara untuk memperoleh informasi melalui pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban betul atau salah. Dalam melaksanakan penilaian, perlu diperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. 1. Pemilihan jenis penilaian harus disertai dengan aspek-aspek yang akan dinilai, sehingga memudahkan dalam penyusunan soal. 2. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian indikator. 3. Penilaian menggunakan acuan kriteria. 4. Sistem yang direncanakan. 5. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindakan perbaikan berupa program remedi. C. Bentuk instrumen. Bentuk instrumen yang dipilih harus sesuai dengan teknik penilaiannya. Oleh karena itu, bentuk instrumen yang dikembangkan dapat berupa bentuk instrumen yang tergolong teknik, tes tulis, dapat berupa tes esai atau uraian, pilihan ganda, isian, menjodohkan dan sebagainya. Tes lisan yaitu berbentuk daftar pertanyaan. Observasi yaitu dengan menggunakan lembar observasi. Tes praktik atau kinerja berupa tes tulis keterampilan. Tes identifikasi, tes simulasi, dan uji petik kerja. Penugasan individu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelanjutan atau direncanakan dan dilakukan terus-menerus. 13. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, penilaian harus diberikan baik pada proses keterampilan proses. Misalnya, teknik wawancara maupun produk atau hasil dengan melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. C. Bentuk instrumen. Bentuk instrumen yang dipilih harus sesuai dengan teknik penilaiannya. Oleh karena itu, bentuk instrumen yang dikembangkan dapat berupa bentuk instrumen yang tergolong teknik, tes tulis, dapat berupa tes esai atau uraian, pilihan ganda, isian, menjodohkan dan sebagainya. Tes lisan yaitu berbentuk daftar pertanyaan. Observasi yaitu dengan menggunakan lembar observasi. Tes praktik atau kinerja berupa tes tulis keterampilan. Tes identifikasi, tes simulasi, dan uji petik kerja. Penugasan individu atau kelompok seperti tugas proyek atau tugas rumah. Portofolio menggunakan dokumen pekerjaan, karya, dan atau prestasi siswa. Penilaian diri dengan menggunakan lembar penilaian diri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pemateri kami. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam sebuah karakter berbicara kita dapat melakukan evaluasi mengenai penilaian dari kriteria berbicara tersebut dengan berbagai macam metode yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.